Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal kuis yang sudah ditetapkan di sini untuk diimplementasikan menjadi sebuah program. Berdasarkan soal kuis yang sudah diberi, yaitu berdasarkan soalnya bahwa toko parfum Uji Parfum sedang mengalami peningkatan transaksi pembelian. Untuk mempermudah proses pencatatan, kasir toko memerlukan sistem yang menyimpan nama pembeli, merek parfum, ukuran botol, jumlah beli, dan lain-lain. Untuk penginputan data transaksi itu sebanyak 5 kali. Nah, di sini terdapat ketentuan harga, ketentuan diskon, total bayar, dan ada beberapa yang harus ditampilkan di sini. Untuk ketentuan harga yang sudah ditetapkan di sini ada beberapa merek parfum termasuk Dior Sauvage, Gucci Bloom, dan DSL Libre. Dan juga sini ada ukuran botol yang sudah ditetapkan yaitu 30, 50, dan 100 ml dengan harga yang berbeda-beda. Nah, kemudian di sini ada ketentuan diskon, yaitu jika jumlah botol itu lebih sama dengan 5, maka mendapatkan diskon 20%. Selanjutnya itu jika jumlah botol itu lebih sama dengan 3 dan kurang dari 5, maka mendapatkan diskon 10%. Di sini jika mendapatkan botol kurang dari 3, maka tidak mendapatkan diskon apapun. Nah, untuk rumus total pembayarannya yaitu total bayar sama dengan harga total dikurangi diskon. Dan yang harus ditampilkan yaitu nama pembeli, merek parfum, ukuran botol, jumlah beli, dan seterusnya. Dan di sini saya akan mengimplementasinya ke dalam bentuk sebuah program. Nah, di sini ada seperti biasa, ada perawalannya yaitu include iStream. Nah, kemudian isi dari program itu ada variabel yang sudah ditetapkan di situ. Ada tabel yang bertipe data integer, float, dan string. Nah, dari variabel tersebut ada terdapat beberapa variabel lainnya yaitu variabel data pembeli, ukuran botol, jumlah beli. Di sini saya menggunakan array untuk menginput data di indeks array yang berbeda. Nah, ukuran botol, jumlah beli, harga satuan, ini sebagai indeks array-nya nanti. Kemudian ada total, harga total, sebelum diskon, diskon, dan setelah diskon, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya tetapkan data pembeli dan i untuk indeks array itu sama dengan 0. Nah, di sini saya akan menseleksi data pembelinya, menampilkan transaksi penjual parfumnya. Di sini itu kita di sini akan menginput nama pembeli, merek parfum, ukuran botol, jumlah beli. Nah, setelah kita menginput data-data tersebut, di sini kita akan menguji merek parfum dan ukuran botolnya untuk mendapatkan harga satuan. Jika merek parfum itu Dior Sauvage, maka kita akan uji lagi ukuran botolnya. Jika ukuran botolnya 30 ml, maka harga satuannya itu 550.000. Begitu juga dengan kondisi sebelumnya, kondisi yang berikutnya. Jika tidak sesuai, jika ukuran botolnya bukan 30 ml namun 50 ml ataupun 100, maka di sini harga satuan itu 800.000 dan harga satuan sini 1.100.000. Begitu juga dengan seleksi input yang lainnya dengan merek parfum Gucci Bloom dan YSL Libre. Nah, kemudian di sini saya akan menguji lagi, di sini program akan menguji lagi jumlah belinya itu diambil dari jumlah beli botol yang sudah diinput sebelumnya. Nah, jika jumlah belinya itu lebih sama dengan 5, maka diskon yang didapati yaitu 0,2 atau 20%. Jika bukan, kita akan menguji lagi ke kondisi berikutnya, yaitu jika jumlah belinya itu lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari 5, maka diskon yang didapati yaitu 0,1 atau 10%. Dan jika tidak kedua kondisinya, maka kita tidak mendapatkan diskon apapun. Nah, untuk rumus total pentotalan harga parfumnya, di sini total parfumnya tuh didapati harga satuan parfum dikalikan dengan jumlah beli parfumnya. Di sini sebelum diskon saya alih fungsikan sebagai total pembelian dari harga parfum, tapi ini sebelum di diskonnya. Nah, di sini harga total saya alih fungsikan untuk memproses hasil pentotalan harga parfumnya.
Nah, setelah diskon sini saya mengalih fungsi untuk mencari potongan harga diskonnya dengan cara harga totalnya tuh dikalikan dengan diskon. Nah, di sini total bayar sama dengan harga total dikurangi setelah diskon. Setelah diskon yaitu yang berperan sebagai potongan harga diskon. Di sini data pembeli bertambah satu, I bertambah satu untuk menginput data pembeli selanjutnya. Nah, setelah untuk perulangannya, di sini data pembeli dan indeks REI-nya saya tetapkan kembali lagi satu, menampilkan dari awal. Nah, sini sistem CLS ini fungsinya untuk membersihkan layar program saja. Nah, di sini program akan menguji lagi data pembelinya tuh dimulai dari angka 0. Nah, di sini kita diuji apakah data pembelinya tuh kurang dari 5. Tentu saja di sini akan ditampilkan untuk fix set preposition ini untuk membulatkan angka total harga parfumnya tadi supaya tidak menampilkan notasi ilmiahnya. Nah, nanti lihat saja. Nah, sini yang akan ditampilkan yaitu nama pembeli, merek parfum, ukuran botol, jumlah beli, harga satuan, dan seterusnya yang ada di sini. Nah, data pembeli bertambah satu dan I bertambah satu untuk menampilkan data yang kita input selanjutnya. Tanpa berlama-lama, saya akan mensimulasikan isi programnya. Nah, di sini kita mengambil contoh nama pembeli itu anggapnya itu Andi dengan merek parfum yang Andi beli yaitu Dior Sauvage. Dior Sauvage dengan ukuran botol berapa ya, 30 ml mungkin belinya. Jumlah botol yang dibelinya itu 5 botol. Nah, kemudian kita lanjut ke Andi Budi. Nah, kita masukkan data nama pembeli Budi di sini. Nah, untuk merek parfum yang diambil oleh Budi itu anggap saja dia mengambil parfum Gucci Bloom. Ukuran botol yang ingin dibeli oleh Budi itu anggap saja 50 ml dengan jumlah botol 3 botol saja. Dan di sini ada Andi Budi, anggap saja kita ambil contoh namanya di sini Cici. Nah, nama merek parfum yang diambil oleh Cici yaitu ESL Libre. Anggap saja. Nah, si Cici itu mengambil botol dengan ukuran 100 ml dengan jumlah botol yang dibeli oleh Cici itu hanya 1 botol saja. Nah, di sini anggap saja sebagai contohnya namanya Testa. Dior Sauvage. Dior Sauvage. Ukuran botolnya ini dibeli oleh Desta yaitu 3 botol dengan jumlah botol yaitu 4. Anggap saja kita sini masukkan nama Edi. Merek parfum yang dibeli oleh Edi yaitu Gucci. Sini ada ukuran botol yang ditetapkan, sini ada 30, 50 dan 100 ml. Kita anggap saja Edi itu mengambil ukuran botol yang 50 ml dengan jumlah botol yaitu 2 saja. Nah, di sini ditampilkan bahwasanya ada transaksi penjualan parfum dengan data pembeli. Yang pertama yaitu Andi Dior Sauvage 30 ml sebanyak 5 botol. Nah, ini harga satuan dari satu botol Dior Sauvage ukurannya 30 ml. Nah, ini total harganya. Ini sebelum didiskon ya, sebelum terkena diskon. Nah, diskon yang didapati itu kan tadi kan 0,2, kita ubah kembali menjadi persen. Ini 20% dan setelah mendapat total harganya itu nanti kita kurangi dengan diskon yang ada di sini. Nah, untuk total keseluruhannya itu adalah 2.200.000 ya, maaf, keliru. Nah, untuk data pembeli kedua itu ada nama pembeli Budi membeli parfum Gucci Bloom, ukuran botol 50, jumlah belinya 3 dan harga satunya itu untuk satu Gucci Bloom ini adalah kisaran 750.000. Nah, total harga pembelian dari satuan jumlah beli botol parfumnya dikalikan dengan harga satuan itu adalah 2.250.000.
Nah, di sini ini harganya sebelum kena diskonnya ya. Nah, diskon yang didapati itu dari jumlah botol parfum yang dibeli tadi. Kan jumlah botol parfumnya tuh ada yang lebih dari 5 botol, ada yang lebih dari 3 botol namun kurang dari 5. Nah, ini mendapati 10% saja dari jumlah botol parfum yang dibeli itu hanya sebanyak 3 botol. Nah, setelah dipotong diskonnya itu totalnya Rp2.025.000 dan total bayar keseluruhannya itu Rp2.250.000. Nah, kita ambil contoh berikutnya ke data pembeli yang ketiga, yaitu nama pembeli dengan nama Cici. Di sini Cici mengambil parfum bermerek YSL Libre. Ukuran botol yang diambil yaitu 100 ml. Jumlah belinya yaitu hanya satu botol. Nah, harga satuan dari satu botol itu adalah Rp1.150.000. Dan total untuk pembayarannya itu hanya Rp1.150.000. Namun ini kita harus menseleksi apakah si Cici mendapatkan diskon atau tidak. Nah, di sini jumlah total harga sebelum diskon itu tetap menjadi Rp1.150.000. Apakah mendapat diskon? Tidak. Karena apa? Karena pembelian Cici itu kurang dari 3 botol. Kan kalau misalkan untuk mendapatkan diskon harus di atas 3 dan di atas 5. Di sini dia Cici hanya membeli satu botol saja. Jadi diskon dia dapat itu 0% dan jumlah total harga setelah diskon itu Rp1.150.000 tetap harganya, tetap totalnya, dan total bayar keseluruhannya tetap menjadi Rp1.150.000. Begitu juga yang lain-lain, data melimpah, Afiza dan Edi di sini. Dan untuk gambaran algoritmanya di sini, nah yang seperti kita ketahui di sini diawali dari start ya. Di sini ada data pembeli, nama pembeli, merek parfum dan lain-lain. Nah, di sini output transaksi ini sesuai yang ada di sini. Saya akan di sini program akan menampilkan transaksi penjualan parfum. Nah, di sini data pembeli 0, 10 sesuai yang ditetapkan tadi di sini. Nah, itu dia. Nah, di sini perulangannya itu akan diseleksi. Data pembeli tadi kan dari awalnya 0 ya. Jika dalam kondisi benar, maka di sini kita akan disuruh input sesuai dengan dengan program di sini, sesuai dengan logikanya yang ada di sini, sesuai dengan flowchartnya. Nah, di sini akan menginput nama, merek pembeli, ukuran botol, jumlah beli. Nah, di sini sesuai dengan isi program yang di sini, flowchartnya menggambarkan bahwa merek parfum ini akan diseleksi lagi dan ukuran botol akan diseleksi untuk mendapatkan harga satuan sesuai dengan kondisinya. Jika ukuran botolnya itu bukan 30 namun 50 ml, maka harga satunya Rp80.000. Begitu juga dengan kondisi-kondisi lainnya. Nah, di sini ada kondisi untuk merek parfum Dior Sauvage dengan ukuran botol yang berbeda-beda. Di sini juga ada Gucci Bloom dengan ukuran botol yang berbeda-beda sama seperti sebelumnya Dior Sauvage, dan juga ada YSL Libre dengan pengujian ukuran botol yang berbeda-beda. Nah, di sini dari hasil pengujian data sini akan masuk ke dalam proses dan akan diuji lagi dalam jumlah beli botol parfumnya tadi. Nah, di sini sesuai dengan logikanya, jumlah beli botol parfumnya itu harus lebih sama dengan 5 untuk mendapatkan diskon 20% atau 0,2. Begitu juga dengan kondisi berikutnya, itu jumlah beli botol itu lebih sama dengan 3 dan harus kurang dari 5 untuk mendapatkan diskon 10% atau 0,1. Nah, ini penetapannya. Total harga satuan dikali dengan jumlah beli sebelum diskon, harga total setelah diskon, dan seterusnya untuk logika di inputnya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke bagian logika outputnya. Nah, kita sesuai dengan programnya tadi, setelah kita input kan akan menetapkan kembali lagi ke data pembeli 0 dan index array yang pertama ke 0. Nah, di sini kita akan menampilkan kembali dengan dengan konsep perulangan yang sama. Di sini kita akan menguji data pembelinya itu apakah data pembelinya itu kurang dari 5 benar. Maka jika benar, di sini data pembelinya itu akan ditambahi satu. Ini hanya untuk ilustrasi urutan data pembelinya saja. Ini untuk
output data pembeli tambah satu ini tidak bersifat permanen, hanya untuk penambahan nilai sementara saja. Nah, kemudian di sini output yang akan ditampilkan itu nama pembeli, merek parfum, ukuran botol, jumlah beli, dan seterusnya sesuai indeks yang ditetapkan, yang sudah diinput sebelumnya. Nah, nanti data pembeli akan bertambah satu, I-nya increment akan bertambah satu, dan akan diuji terus sampai kondisinya itu salah dan mengakhiri programnya di sini. Demikian dari penjelasan program saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.